Bebas bullying di kampus, solusi ilmiah lengkap dari psikologi hingga hukum. Bullying di kampus bukan sekadar hinaan atau perkelahian biasa. Ini luka yang menyentuh jiwa, merusak otak, memicu gangguan mental, dan bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Tapi jangan khawatir, ada solusi ilmiah dan tuntas yang datang dari berbagai bidang keilmuan. Psikologi, psikiatri, farmakologi, biologi molekuler, neuroscience, dan hukum. Dalam video ini, kamu akan melihat bagaimana semua bidang itu bersatu untuk menciptakan kampus yang aman, inklusif, dan bebas bullying. Yuk, simak selengkapnya. Bullying di lingkungan kampus seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya sangat serius. Tidak hanya melukai hati, bullying bisa menyebabkan gangguan psikologis, bahkan merusak fungsi otak. Mahasiswa yang menjadi korban kerap mengalami penurunan prestasi dan isolasi sosial. Oleh karena itu, penanganan bullying tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan saja. Diperlukan kolaborasi lintas disiplin, ilmu, agar solusi yang diberikan efektif dan menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan. Psikologi berperan penting dalam mencegah bullying melalui edukasi. Dengan pelatihan empati dan keterampilan penyelesaian konflik sejak awal masa kuliah, mahasiswa diajarkan untuk mengenali bullying dan meresponnya dengan cara yang sehat dan asertif. Sistem pendampingan seperti buddy system juga sangat efektif. Mahasiswa senior yang membimbing junior mereka membantu menciptakan lingkungan yang aman dan saling mendukung, sehingga korban tidak merasa sendirian dan pelaku terhambat aksinya. Konseling menjadi jembatan penyembuhan bagi korban bullying. Melalui terapi seperti cognitive behavioral therapy, korban diajak mengubah pola pikir negatif yang sering muncul, seperti rasa tidak berharga dan merasa pantas mendapat perlakuan buruk. Tak hanya korban, pelaku juga membutuhkan konseling agar perilaku agresifnya dapat direhabilitasi. Pendekatan psikologis ini membantu mereka menyadari dampak tindakan mereka dan belajar mengendalikan emosi dengan sehat. Korban bullying yang mengalami gangguan mental berat, seperti depresi dan kecemasan membutuhkan penanganan psikiatri. Di sini, perawatan bisa melibatkan obat-obatan psikotropik yang membantu menyeimbangkan kimia otak. Selain obat, psikoterapi juga sangat penting untuk memulihkan kesehatan mental korban secara menyeluruh. Kampus pun perlu memberikan kelonggaran akademik, agar korban punya waktu untuk fokus pada pemulihan tanpa tekanan tugas atau ujian. Pelaku bullying seringkali berasal dari latar belakang psikologis yang rumit, misalnya masalah kontrol emosi atau trauma masa lalu. Rehabilitasi melalui konseling khusus dan evaluasi psikiatri dapat membantu mereka berubah. Pendekatan restoratif juga efektif, di mana pelaku dan korban bertemu untuk berdialog dengan bimbingan profesional. Hal ini mendorong tanggung jawab dan empati pelaku sekaligus membuka jalan rekonsiliasi. Stres akibat bullying tidak hanya dirasakan secara mental, tapi juga fisik. Insomnia, sakit kepala, dan gangguan pencernaan adalah keluhan yang sering muncul. Unit layanan kesehatan kampus dapat memberikan intervensi farmakologis ringan, seperti suplemen vitamin, melatonin, atau obat simptomatik untuk membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kesejahteraan korban. Penggunaan obat psikiatri perlu pengawasan agar efeknya optimal dan efek samping bisa diantisipasi. Edukasi penting agar mahasiswa tidak takut atau malu menjalani terapi. Mengonsumsi obat mental bukan sesuatu yang harus ditakuti atau distigma negatif. Sama seperti antibiotik untuk infeksi, obat psikiatri membantu menyembuhkan gangguan yang nyata. Penelitian biomarker hormon stres, seperti kortisol, membantu mengidentifikasi mahasiswa yang berada dalam tekanan tinggi akibat bullying, bahkan sebelum gejala fisik atau mental muncul. Data ini penting untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan mencegah dampak lebih lanjut dengan cara yang berbasis bukti ilmiah. Olahraga teratur dan aktivitas, relaksasi seperti yoga dan meditasi mampu menurunkan hormon stres dan memperbaiki keseimbangan biologis tubuh. Lingkungan kampus yang mendukung gaya hidup sehat membantu meningkatkan ketahanan biologis mahasiswa, membuat mereka lebih kuat menghadapi tekanan sosial seperti bullying. Studi neuroscience menunjukkan
Pelaku bullying mungkin mengalami kurangnya aktivasi otak pada area empati. Pelatihan empati menjadi kunci mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Simulasi virtual reality dapat membuat pelaku merasakan penderitaan korban secara nyata, yang mendorong mereka untuk lebih memahami dan berhenti melakukan bullying. Bullying tidak hanya melukai jiwa, tapi juga menyebabkan perubahan fisik pada struktur otak korban, terutama area yang mengatur emosi dan konsentrasi. Memahami dampak ini membantu korban dan masyarakat melihat bullying sebagai luka nyata, sehingga meminimalisir stigma dan rasa salah pada korban. Korban bullying sering mengalami penurunan kemampuan fokus dan konsentrasi akibat trauma. Rehabilitasi neuropsikologis menggunakan latihan kognitif membantu memulihkan fungsi otak tersebut. Program ini penting agar korban bisa kembali produktif belajar dan beraktivitas tanpa hambatan psikologis yang membekas. Kampus harus memiliki aturan tertulis yang jelas mengenai bullying, termasuk definisi, larangan, prosedur pelaporan, dan sanksi bagi pelaku. Penyebaran aturan ini secara rutin dan tegas oleh pimpinan kampus menciptakan budaya yang menolak segala bentuk bullying. Sistem pelaporan harus aman dan menjamin kerahasiaan agar korban dan saksi berani melapor tanpa takut ancaman atau pembalasan. Penegakan sanksi harus konsisten dan transparan, memberikan efek jera bagi pelaku serta kepercayaan bagi korban bahwa kampus serius menanggapi kasus bullying. Tidak ada satu bidang ilmu yang dapat menyelesaikan bullying sendirian. Sinergi dari semua disiplin memastikan intervensi komprehensif mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Kampus ideal adalah tempat yang aman dan inklusif, di mana setiap mahasiswa merasa dihargai dan bebas dari ancaman bullying, sehingga dapat berkembang secara maksimal. Kini kamu tahu bahwa mengatasi bullying bukan hanya soal aturan, tapi juga dukungan psikologis, perawatan klinis, terapi biologis, serta penegakan hukum yang adil. Semua bidang ini harus bekerja bersama untuk menciptakan kampus yang aman dan nyaman. Mari bersama menjadi agen perubahan. Jika kamu melihat bullying, jangan diam, laporkan dengan berani, dukung teman yang mengalami, dan ciptakan lingkungan kampus yang penuh rasa hormat dan empati. Kampus bebas bullying dimulai dari tindakan kita semua. Yuk, bergerak sekarang!